tentunya memang semakin meningkatnya umur, itu banyak sekali penyakit metabolik juga yang muncul ya. Tapi saat ini banyak pasien muda justru, usia-usia muda yang terkena sindrom metabolik. Jadi ya ada baiknya jika memang belum ada gejala, mereka sudah melakukan pemeriksaan check up sejak dini. Usia rentang antara 25 sampai 35 sudah bisa mulai medical check up. Halo teman sehat MGani, kembali lagi di Kata Expert dengan Dr. Indra, spesialis endokrinologi, dokter kesayangan kita semua. Di video kali ini kita ingin membahas tentang metabolic syndrome atau penyakit metabolik yang biasa disebut dengan penyakit faktor U, dan katanya memang sudah nggak cuma diderita oleh orang-orang yang berusia senja aja, tapi udah ke usia muda juga. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nah, saya juga sering dengar seperti ini dok. Ada hipertensi, biasanya ada temennya itu kolesterol. Kaitannya sebenarnya apa ini dok, hipertensi dan kolesterol ini dok? Ya sebenarnya itu dua penyakit yang berbeda ya. Satu adalah sistem pembuluh darah, yang satu adalah sistem lipid atau lemak. Namun kedua ini sering berbarengan memang. Gak hanya hipertensi kolesterol, tapi hipertensi, kolesterol, diabetes, ya, asam urat tinggi dan juga kentalan darah, ya, ataupun kegemukan sebagai suatu kita sebut sebagai sindrom metabolik atau metabolic syndrome, itu mereka sering berteman atau sering berbarengan. Jadi hipertensi dan kolesterol ya seringkali kita temukan bersama ya, walaupun tidak secara langsung mereka berkaitan. Oke, berarti nggak selalu sepaket, tapi seringnya kalau misalkan ada kolesterol, ada hipertensi juga. Begitu juga dengan gula darah tinggi ya. Betul. Oke, ada yang duluan nggak sih dok biasanya? Karena aku pernah dengar begini. Aku tuh sebelumnya nggak ada hipertensi, tapi semenjak kolesterolku tinggi, tiba-tiba hipertensiku tinggi juga. Ya, itu bisa saja jika memang kolesterolnya sudah menimbulkan suatu sumbatan yang pada akhirnya memang mengganggu pembuluh darah. Ya, karena pembuluh darah, ya tentu tekanan darah bisa naik. Oke, karena kolesterolnya sudah menimbulkan plak. Ya, dan sangat rentan sekali terjadi serangan jantung dan stroke. Oke dok, tadi mengenai kolesterol dengan hipertensi kaitannya sudah sangat jelas. Nah, sekarang kalau misalkan diabetes dengan hipertensi bagaimana dok? Diabetes dengan hipertensi juga sama, itu sistem tersendiri ya. Artinya hipertensi itu sistem vaskuler atau pembuluh darah, sedangkan diabetes itu sistem metabolik. Jadi mereka tidak secara langsung berkaitan, tapi sering ketemu bersamaan di satu pasien ya. Nah, jadi gini dok. Biasanya tadi kan dokter sudah sebutkan sindrom metabolik ya dok ya, atau penyakit metabolik itu kan biasanya mungkin dikenal dengan penyakit faktor U gitu ya dok ya, faktor umur. Nah biasanya dok kalau misalkan orang sudah terkena penyakit faktor umur, kayak contoh seseorang ini mempunyai ketiganya, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga hipertensi. Nah itu apa sih dok resiko yang bisa dialami oleh seseorang yang menderita ketiganya gitu dok? Iya, itu kita ada sebutan TOD atau target organ damage ya. Artinya kerusakan organ target yang disebabkan oleh darah tinggi, kolesterol maupun diabetes. Nah, ini target organnya ada pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecil itu bisa di pembuluh darah mata, kita sebut sebagai retinopati ya. Kemudian yang kedua adalah di ginjal, yang kita sebut sebagai nefropati. Kemudian juga pembuluh darah besar yang harus diperhatikan adalah otak, bisa menyebabkan stroke, kemudian juga jantung, yaitu serangan jantung, dan juga ketiga adalah pembuluh darah kaki, ya, dimana kita sering juga melihat pasien luka kaki yang tidak sembuh pada akhirnya amputasi. Jadi sebenarnya target organ damage-nya mirip-mirip antara hipertensi dan diabetes, ya. Cuman adanya kolesterol itu memperberat ya komorbid tersebut. Oke dok, tadi mengenai kolesterol dengan hipertensi kaitannya sudah sangat jelas. Nah, sekarang kalau misalkan diabetes dengan hipertensi bagaimana dok? Ya, dengan meningkatnya usia tentu organ-organ kita akan semakin melemah ya, baik itu pankreas maupun jantung maupun pembuluh darah. Sehingga usia itu hanya satu faktor risiko yang memang bisa memperberat kondisi hipertensi, diabetes maupun kolesterol ataupun sindrom metabolik. Ya, tapi itu hanya satu faktor risiko di samping faktor-faktor risiko yang lainnya yang tentunya lebih banyak. Ya, tentunya memang semakin meningkatnya umur itu banyak sekali penyakit metabolik juga yang muncul ya. Tapi saat ini banyak pasien muda justru, usia-usia muda yang terkena
ya penyakit 3 itu atau sindrom metabolik termasuk dalamnya ya. Jadi sudah banyak usia muda, bahkan di bawah 20 tahun. Jadi penyakit ini tidak semata-mata karena usia. Oke dok, berhubung tadi ternyata banyak yang muda yang terkena ya dok ya. Jadi rekomendasi itu umur berapa sih dok kita sudah boleh mulai ngecek, dan apa aja sih dok yang perlu kita cek? Ya, untuk kita melihat dari faktor risiko juga ya. Jika di dalam keluarga itu ada family history yang cukup kuat untuk penyakit metabolik, hipertensi, diabetes, kolesterol ataupun yang lainnya, ya sekarang sudah mulai terjaring banyak pasien-pasien medical check up, mungkin karyawan-karyawan dari kantor, di mana usia 25 mereka sudah medical check up dan banyak sekali gangguan metabolisme di situ ya. Ya ada baiknya jika memang belum ada gejala, mereka sudah melakukan pemeriksaan check up sejak dini. Usia rentang antara 25 sampai 35 sudah bisa mulai medical check up. Pemeriksaan medical check up yang disarankan umumnya medical check up secara umum ya, seperti hema rutin, hematologi rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, gula darah, asam urat, dan jika diperlukan pemeriksaan urin lengkap, itu biasanya kita screening pada pasien-pasien medical check up, termasuk pemeriksaan tekanan darah. Rutin itu 1 bulan 1 kali? Oh enggak, rutin bisa tergantung. Kalau memang hasil cukup baik setahun sekali tidak masalah ya. Oke ya, memang ternyata penyakit metabolik ini sudah menjalar cukup luas ya dok ya, terutama menjangkau umur-umur yang masih muda ternyata ya. Karena pola hidup dan makanan. Iya, genetik, pola hidup ya, makanan, olahraga yang kurang atau tidak teratur, lifestyle, ya itu sekarang banyak sekali pasien-pasien yang muda. Baik, terima kasih banyak atas edukasinya nih dok. Ini perlu banget ditonton, nggak cuman orang-orang yang berusia senja, tapi juga ternyata orang-orang yang masih muda nih harus udah mulai waspada terhadap penyakit metabolik. Karena memang mungkin ketika kita mengalami impact-nya nggak terlalu gimana-gimana banget, cuma resikonya sangat-sangat berbahaya. Oke, terima kasih banyak Dr. Indra atas edukasinya. Sampai ketemu lagi di edukasi kepada teman sehat M Ganik di episode berikutnya. Thank you.